Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmanuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dimana masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman pada waktu hari ini di 22 hari bulan Ramadan, dan masih bisa melaksanakan puasa beserta sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Dan tak lupa sholawat serta salam kita ingin curahkan ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil nanti. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kultum saat ini saya akan menyampaikan mengenai jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, anak istrimu, naro, dari api neraka. Nah, shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada surat Al-Tahrim ayat 6, saya akan mengisahkan suatu kisah seorang pengusaha kaya raya sedang merenung di suatu hotel, itu Hotel Oras, yaitu hotel bintang 5 yang berada di Jazirah Arab, Jazirah, itu yang menghadap ke laut Mediterania. Dia merenung bahwa sudah merasakan nikmatnya dunia, semua sudah pernah dia rasakannya. Kenikmatan yang ada di dunia, kenikmatan sudah pernah ada atau sudah semuanya dirasakan. Akan tetapi atas semuanya yang telah dimilikinya itu yang berenung cukup, yang tadinya berenung yang tinggi tetapi ketika itu mendapatkan telepon dari rumah, ketika dia berada di Hotel Oras tersebut, mendapatkan telepon dari keluarga bahwasanya istrinya yang saat itu ada di rumah sedang sekarat, mendapatkan kabar mengenai sedang sekarat. Pada saat itu si pengusaha tersebut langsung merasa, yang tadi sudah membanggakan dirinya itu merasa dirinya langsung jatuh gitu. Sehingga si pengusaha tersebut itu kembali atau pulang untuk mendatangi istrinya, yaitu pergi untuk berangkat lagi ke airport yang ada di Kairo. Usut telah datang
ya, setelah datang di rumahnya ternyata istrinya sudah meninggal dunia. Alaji la iza asabathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, di situ seorang pengusaha tersebut ya diminta untuk kerabat-kerabatnya, keluarga terdekatnya itu diberikan bela sungkawa ya, untuk bersabar atas musibah seperti ini yang terjadi terhadap menimpa keluarganya yang meninggal istrinya tersebut. Nah, harapannya satu-satunya itu anaknya ya. Dan ternyata anaknya pun tersebut mendapat kabar dari orang rumah bahwa anaknya telah dipenjara. Subhanallah. Setelah itu setelah selesainya pemakaman istrinya tersebut, usut ternyata si pengusaha tersebut mengetahui bahwa istrinya telah terbunuh oleh anaknya sendiri ya, yang mengakibatkan masuk penjara. Di sini kita merasakan bahwa meninggal yang cukup tragis ya, yang terbunuh oleh anak sendiri ya, yang telah mengandungnya sampai 9 bulan, yang menyusuinya sampai 2 tahun, yang sampai dari saat keadaan lemah ya, sampai besar, tetapi ternyata telah membunuh seorang istri dari seorang pengusaha tersebut oleh anaknya. Dan setelah diusut ternyata anaknya tersebut itu hanya masalah meminta uang kepada orang tuanya untuk dibelikan barang terlarang, yaitu narkoba ya. Dan orang tuanya tersebut ya, istri si pengusaha tersebut, dan akhirnya tidak memberikan gitu kan, karena tahu uang tersebut itu digunakan untuk membeli narkoba oleh anaknya. Sehingga anak itu kesal karena sudah tercandu oleh narkoba. Terjadilah seorang anak itu membunuh atau menusuk ibunya dengan beberapa tusukan sehingga membuat ibunya meninggal. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya ya, bahwa kerenungan yang kita miliki, segala sesuatu materi yang kita miliki itu tidak bisa kita merasakan bahwa itu suatu kesuksesan, kebahagiaan. Dan ini buktinya terjadi oleh pengusaha tersebut ya, yang dalam hidupnya bergelimangan harta, tetapi masih merasakan di akhirnya kerenungan yang merasa banyak atau segala sesuatunya bisa didapat ya, dengan banting tulang, kerja pulang malam ya, dari gelap pulang gelap, tetapi keluarganya mengalami berantakan gitu. Itu ya. Dan pada akhirnya si pengusaha tersebut masih hidup, dan ternyata itu masih ada ya, masih hidup. Itu kalau misalkan di masjid, melihat di masjid kawasan Doi ya, Doi Kairo, nanti bisa di sana ada masjid ya, salah satunya ya yang ada di Doi itu. Dan di sana diriwayatkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam kisah ini. Di sana dikisahkan bahwa ada seorang kakek tua ya, dan itu beliau ya, si pengusaha tersebut, dan hidupnya sekarang dihabiskan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana harta-hartanya? Ya, hartanya semua
dia sedekahkan, dia infakkan semua untuk di jalan Allah. Nah, kita bisa ambil hikmah dari sini. Ketika kita mendidik keluarga kita, istri kita, anak kita, tanamkan bukan hanya karena materi, bukan hanya karena nilai. Kalau kita lihat banyak masyarakat kita, ketika anaknya nilai matematikanya, nilai IPA, dan nilai pengetahuan umumnya rendah, orang tua merasa kesal sama anaknya, marah gitu, tidak memberikan uang jajan. Sampai-sampai masuk tempat les yang mahal itu untuk menyekolahkan anaknya. Tetapi bagaimana ketika anak tersebut tidak bisa membaca Al-Quran? Nah, itu tentu harus menjadi renungan. Jadi tidak hanya dengan hablum minallah, tapi harus juga dengan hablum minannas. Seperti itu. Nah, ini menjadikan pelajaran juga untuk kita, khususnya bagi saya pribadi, itu untuk menilai keluarga kita atau memperhatikan keluarga kita dari tidak hanya keduniaan, tetapi harus memperhatikan kita mendekatkan anak kita, istri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah karena di dunia ini hanya sementara saja. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.